Puji Tuhan, saudara-saudara. Tuhan selalu menuntun kehidupan orang percaya untuk makin bertumbuh mengenal kebenaran demi kebenaran, dan semua karena kasih karunia Tuhan yang menolong kita untuk hari demi hari makin mengerti kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Bapa yang di surga, kami serahkan pelajaran hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan yang terindah bagi kami, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak Tuhan, khususnya juga di dalam kami akan belajar firman Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan doa kami serahkan semua yang kami pelajari ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin. Oke, saudara-saudara, kita mulai melanjutkan apa yang sudah kita pelajari. Saya akan share dulu. Ya. Ya, kita sudah membahas ini ya, Ulangan 13 ayat 1 dan seterusnya, bagaimana Tuhan justru memakai guru-guru palsu atau ajaran sesat itu untuk melatih kita untuk bisa membedakan mana ajaran yang benar, mana ajaran yang palsu. Jadi kalau kita nggak pernah dilatih, ya kita nggak pernah bisa lebih teliti membedakan mana yang benar, mana yang palsu. Justru puji Tuhan, kita diberi kesempatan diberi kesempatan mengalami tanda petik ya guru-guru palsu ini, untuk kita bisa lebih peka dan lebih tajam dalam melihat mana yang benar, mana yang nggak benar. Ya, sangat kasihan gitu, atau sangat sayang kalau ada orang Kristen yang cuma taunya satu sisi aja. Ya, taunya cuma ajaran gembalanya aja, tapi tidak pernah mengerti ajaran lain. Akhirnya dia kayak anak yang terlalu diprotek oleh orang tuanya, sehingga anak itu tidak mengerti sama sekali kalau ada kejahatan di dunia ini. Jadi dia anggap semua orang baik, seperti papa mamanya orang baik. Jadi tidak ada bahaya sama sekali di dunia ini, karena semua itu baik. Nah, justru itu bahaya sekali kan, kalau anak itu merasa semua itu baik. Semua orang itu baik, tidak ada orang jahat. Orang tuanya tidak pernah mengajarkan bahwa di dunia ini ada kejahatan. Semuanya adalah indah, baik, benar, tulus, ya sungguh-sungguh, ya. Lalu suatu saat dia ketemu orang yang ya menawarkan, ya, yang disenangi anak-anak, misalnya mainan atau apa, ya dia tanpa curiga, tanpa apa, ikut aja sama orang yang menawarkan kebaikan ini. Akhirnya ya anak itu menjadi korban, ya, korban kejahatan. Ya, singkat cerita itulah. Itu kalau anak itu terlalu diprotek orang tuanya, lalu nggak tahu, nggak bisa membedakan mana ini jebakan, mana ini orang-orang yang sungguh-sungguh punya maksud baik, atau ini punya maksud jahat, atau jangan cepat-cepat percaya sama orang, karena di sekeliling kita juga banyak orang yang
punya maksud jahat dan sebagainya. Nah, itu kalau anak itu hanya tahu satu sisi aja, ya sangat mudah sekali untuk ditipu. Itu saya pernah lihat tuh video. Ya banyak sebetulnya video-video bagus ya, cuma saya itu kurang rapi menyimpan video-video itu sehingga ya mesti cari dulu ya. Jadi itu ada contoh anak itu ada orang sengaja itu mendekati seorang anak, lalu dia bawa mainan, lalu anaknya langsung senang sama mainannya itu, langsung dibawa sama orang ini. Ya, dia enggak punya maksud jahat, tapi dia cuma mau mencoba begitu loh. Lalu anak ini mau aja percaya sama dia dan akhirnya mau main-main sama dia sampai jauh dari orang tuanya. Orang tuanya nggak sadar juga karena nggak terlalu ngawasi anaknya ya. Akhirnya sampai lama baru orang tuanya bingung cari anaknya di mana gitu. Kok menghilang anaknya? Ternyata sudah sama orang lain. Dan orang lain ini membawa anaknya kembali ke orang tuanya, lalu sambil mengingatkan orang tuanya, ini loh anakmu. Tadi aku cuma kasih dia mainan, dia langsung tertarik dan dia mau saya bawa kemana aja gitu. Nah itu kan justru berbahaya sekali loh. Ya, berbahaya sekali. Orang Kristen yang nggak tahu apa-apa itu berbahaya sekali. Orang Kristen itu harus benar-benar belajar untuk boleh justru mengetahui dunia di luar kita itu bagaimana yang sebenarnya. Jangan hanya sempit tahu cuma dunia kita aja. Ya, taunya ajaran dari pendetanya aja, ajaran lain nggak tahu. Dan ajaran lain selalu dianggap salah, selalu dianggap nggak benar. Nah, ini ekstrim lagi ya, ekstrim yang mungkin terlalu tertutup, eksklusif. Jadi semua itu salah, hanya yang benar dirinya sendiri. Nah ini juga kacau. Kacaunya apa? Kacaunya kalau pendetanya sendiri yang salah. Maka dia nggak tahu pendetanya ini ngomong benar apa ngomong salah. Pokoknya kalau pendetanya pasti benar. Ditelan aja semua. Nggak tahu benar, nggak tahu salah. Pokoknya apa yang diomongkan pendetanya pasti benar. Nah ini juga pengidolaan hamba Tuhan yang berbahaya sekali bagi orang Kristen. Siapapun tuh. Maaf, termasuk juga peringatan ini kan juga bagi semua orang Kristen termasuk orang Reform. Ya, maksudnya kita ini juga jangan sampai membabi buta lalu menganggap semua omongan dari hamba Tuhan itu pasti 100% benar. Tidak mungkin salah, tidak perlu diuji. Karena sudah pasti hamba Tuhanku ini sudah wakilnya Tuhan. Nah ya ini parah ini kalau seperti ini nih. Hamba Tuhan, wakilnya Tuhan yang nggak bisa salah. Akhirnya nggak perlu diuji. Nggak perlu dipertanyakan. Korbannya semua ditelan habis-habisan. Nggak pernah dipikir juga. Nah ini namanya kalau menurut saya loh ya. Kalau reform seperti ini ya namanya ya pembodohan. Orang reform itu malah seharusnya dilatih untuk makin cerdas dan makin kritis. Kritis itu bukan tujuannya mau menjatuhkan atau cari-cari kesalahan, bukan. Kritis itu mau benar-benar kembali kepada kebenaran. Ya. Kenapa orang kritis harus dibungkam? Orang kritis kalau betul-betul bertujuan untuk mau benar-benar kembali kepada kebenaran. Seharusnya malah didukung orang kritis ini. Jangan dibungkam. Kamu jangan banyak omong. Diam aja, nurut aja. Loh apa ini, sikap apa kayak gitu itu. Jangan banyak ngomong, diam aja. Ya memang kalau orang terlalu cerewet ya mengesalkan ya toh, omongannya sudah nggak mutu. Cerewetnya banyak. Nah, ini memang menjengkelkan.
Tapi kalau orang yang berkata benar, lalu dibungkam karena tidak boleh mengkritisi pemimpin, ya itu juga nggak benar itu. Ya, kita bukan pengikut zaman abad pertengahan, di mana waktu itu Roma Katolik yang sangat berkuasa dan romonya nggak boleh, pausnya itu nggak boleh dibantah karena wakil Tuhan yang 100% pasti benar. Itu kan zaman dulu itu. Kalau sekarang diulang lagi lah, ya sama aja kita mengulang spirit zamannya kegelapan itu. Itu zaman kegelapan itu. Orang semua dibungkam, nggak boleh ngomong. Zaman sekarang ada pembungkaman lagi lah. Ya repot kalau seperti itu kan. Nah itu. Jadi perlu itu, wawasan itu perlu, belajar secara luas itu juga perlu, asal jangan ngawur belajarnya. Saya melihat memang ada orang-orang Kristen yang sok pinter, yang sok juga mau menggali semua pengetahuan, akhirnya tidak selektif, belajarnya ngawur, ajaran-ajaran sesat dipelajari, tapi dia tidak selektif, dia tidak mengerti membedakan mana sesat, mana benar, akhirnya yang sesat pun ditelan habis-habisan sama dia. Akhirnya mengikuti ajaran-ajaran yang kacau balau itu. Nah, itu juga bahaya. Makanya tidak mudah ini memang. Terlalu sempit juga bahaya. Terlalu luas tidak ada kontrol juga bahaya. Ya, makanya semboyan kita kan selalu back to basic. Kembali kepada dasar, back to basic. Kalau Anda tidak back to basic, Anda berkelana kemana-mana juga hancur juga gitu loh. Tapi back to basic itu tidak identik dengan sempit. Ya, back to basic-nya itu jadi sempit, lalu jadi naif, lalu jadi tertutup, lalu jadi tidak mau dikritik, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu akhirnya jadi apa? Bidat baru akhirnya. Ya, orang yang akhirnya mendewakan diri kan jadi bidat baru. Yang tidak boleh dikritik itu akhirnya spirit-spirit bidat itu yang tidak boleh dikritik itu. Ya, oke. Kita sekarang lanjut dari topik yang berikutnya, yaitu di halaman 7 yang bawah, jenis pencobaan jahat yang iblis gunakan. Nah, ini biarlah menjadi hal yang juga melengkapi kita. Oke, silakan tolong dibaca oleh Meta. Saya baca. Ya. Ya. Jenis pencobaan jahat yang iblis gunakan. Kedua jenis pencobaan ini mengandung gagasan menguji. Pencobaan memang selalu menguji kita, namun hal yang perlu diingat tentang jenis pencobaan yang iblis gunakan adalah tujuan pencobaan itu. Pencobaan jenis ini dirancang untuk menggiring manusia ke dalam dosa. Allah tidak pernah memprakarsai pencobaan jenis ini. Kita bisa lihat di Yakobus pasal 1 ayat 13. Inilah jenis pencobaan yang Tuhan peringatkan kepada para muridnya. Inilah jenis pencobaan yang akan kita pelajari. Alkitab mengajarkan bahwa ada 3 penyebab besar dari timbulnya pencobaan jenis ini. Ada kalanya penyebab-penyebab ini bekerja bersama, ada kalanya terpisah. Oke. Bagian ya. Sampai di situ. Nah, ada hal yang kita harus teliti dengan baik tentang pencobaan ini.
bahwa Alkitab itu memaparkan memang pencobaan itu ada dari dua kuasa. Selain juga dari diri kita sendiri, yaitu ada 3 penyebab memang. 3 penyebab. Tapi kalau kuasa yang mengendalikan itu ada 2 kuasa. Tapi ada 1 lagi, yaitu dari diri kita sendiri, yaitu kedagingan kita. Memang kedagingan kita ini kan sudah jatuh dalam dosa, sudah ternoda oleh dosa. Jadi meskipun tidak usah dicobai, kedagingan kita ini sudah condongnya negatif. Yaitu yang kitab Yakobus bilang itu kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Karena keinginan kita itu aslinya adalah kedagingan. Manusia lama lah kalau istilahnya mau dikaitkan dengan manusia lama. Kita ini kan masih punya manusia lama. Dan manusia lama kita ini masih nempel dalam kehidupan kita. Dan makanya Paulus juga bilang, aku ingin melakukan yang baik, tapi selalu yang aku lakukan adalah yang jahat. Karena Paulus itu masih ada manusia lama. Kedagingan. Dan ini tidak pernah lepas ya. Itu yang pernah saya bahas di Manusia dan Dosa. Tidak pernah lepas ini manusia lama dari hidup kita ini. Tidak pernah lepas. Dan pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak mau melepaskan manusia lama ini? Yaitu saya yakin itu sengaja. Tuhan itu sengaja manusia lama kita itu tetap nempel. Jangan Anda simpulkan negatif ya. Kalau begitu, ya sudah, aku tak nuruti aja manusia lamaku, hawa nafsuku, kedaginganku, kenikmatan kejahatan itu aku nikmati aja dalam hidupku. Karena memang itu kan katanya Tuhan sengaja untuk nempelkan manusia lama. Ya sudah, saya nikmati aja kan manusia lama itu. Ya bukan begitu. Itu namanya bahasa Jawanya itu jarak ya toh. Ini kadang-kadang bahasa Jawa itu lebih enak ngomongnya jarak itu ya. Jarak itu sudah tahu salah ditabrak aja itu namanya jarak ya. Itu. Bukan itu maksud Tuhan. Tapi maksud Tuhan itu justru manusia lama kita itu nempel supaya kita tuh sadar. Hidup kita itu tanpa anugerah Tuhan pasti hancur. Itu yang bisa saudara dan saya pelajari. Hidup kita itu tanpa anugerah Tuhan pasti hancur. Hancurnya apa ya? Kalau Tuhan tidak beranugerah ya manusia lama kita yang langsung menjadi dominan dalam kehidupan kita. Kalau anugerah Tuhan itu ditarik dari hidup kita. Makanya kalau sampai saya bisa setia, saya yang model seperti ini bisa setia, itu semata-mata only by grace. Ya, saudara jangan salah ngerti loh ya. Yang namanya kedagingan itu bukan hanya perbuatan yang amoral. Sekali lagi, perbuatan yang negatif itu bukan hanya perbuatan amoral. Negatif di hadapan Tuhan loh ya. Tapi perbuatan negatif di hadapan Tuhan itu termasuk juga perbuatan yang bermoral. Saya sudah pernah mendiskusikan ini, bahwa orang bermoral pun bisa tidak berkenan di hadapan Allah. Yaitu yang saya bolak-balik kasih contoh, misalnya pemuda yang kaya, yang datang pada Tuhan Yesus, tidak pernah berzina, tidak pernah membunuh, tidak pernah mencuri, ya, menghormati orang tua, bermoral kan? Pemuda ini bermoral, pemuda kaya ini. Tapi Tuhan sama sekali tidak berkenan. Jadi jangan saudara pikir kalau saya sudah bermoral pasti Tuhan berkenan pada saya. Salah itu ajaran itu. Anda bermoral pun tidak dijamin diterima Tuhan. Ya. Tidak ada jaminan orang bermoral diterima oleh Allah. Nah, seringkali
Standar agama itu seperti itu. Termasuk orang Kristen juga punya pikirannya gitu. Pokoknya aku sudah tidak pernah mencuri, tidak pernah berzina, tidak pernah membunuh, dan aku kasih perpuluhan dengan rajin, aku pasti diterima Allah. Nggak ada itu jaminan Anda kalau berbuat baik seperti itu Anda diterima Allah. Nggak ada jaminan. Bahkan orang yang seperti itu sudah tidak perlu Tuhan Yesus, orang seperti itu. Orang seperti itu orang yang membangga-banggakan moralnya, itu orang yang justru menunjukkan tanpa Yesus pun dia sanggup berbuat seperti itu. Karena dia sudah merasa dirinya baik dan dia menganggap perbuatan baiknya itu berkenan kepada Allah dan diterima oleh Allah. Sekali lagi ini bahaya besar dan ini adalah jebakan setan agar saudara membangga-banggakan perbuatan baik Anda dan itu Anda meyakinkan Anda untuk Anda diterima Allah gara-gara Anda mampu berbuat baik. Omong kosong itu. Justru itu penyesatan dan itu jebakan iblis dan untuk menghancurkan dan menyesatkan manusia. Kenapa demikian? Ya memang Alkitab kan tidak pernah mengajarkan kepada saudara bahwa Anda diterima itu karena perbuatan baik Anda. Anda diterima itu bukan karena perbuatan baik Anda. Anda diterima Allah itu bukan karena perbuatan baik Anda, bukan karena moral Anda. Coba ini diulang-ulang dalam pengertian Anda. Karena kita seringkali lupa, kita merasa kalau saya sudah berbuat baik, nih, aku kan sudah sanggup berbuat baik, berarti aku ini sudah diterima Allah. Salah besar. Lalu mungkin ada yang membantah begini. Loh Pak, kan di Alkitab ada yang mengatakan gini toh Pak. Bukankah aku sudah memberi itu kata-kata Tuhan ini ya, kata Tuhan. Waktu aku di penjara, kamu menjenguk aku. Aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ya, waktu aku lapar, kamu memberi aku makan. Nah, bukankah itu Tuhan menekankan perbuatan baik, Pak? Dan saya kalau sudah banyak beramal, saya menolong orang miskin, saya mengunjungi orang di penjara, saya memberikan makan kepada orang yang lapar. Loh, itu kan permintaan Tuhan sendiri. Saya supaya berbuat baik dan saya sudah melakukan itu. Dan Tuhan berjanji kalau saya sudah melakukan itu, Tuhan akan menerima saya. Nah, ini salah tafsir lagi, ya toh? Saudara itu harus punya prinsip yang benar. Prinsip yang benar itu apa? Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Sudah itu pegangan Anda loh. Tapi kok ada ayat seperti ini? Nah, makanya kalau ada ayat seperti ini harus hati-hati menafsirkan. Karena ayat dengan ayat itu tidak mungkin saling bertentangan, saudara. Ya. Lalu apa kalau begitu ayat itu artinya? Bukankah waktu aku telanjang, engkau memberi aku pakaian, aku di penjara, engkau menjenguk aku lapar, engkau memberi aku makan. Ya toh, apa arti ayat itu? Nah, ayat itu kalau saudara teliti baik-baik, ya, ayat itu justru tidak menekankan perbuatan baik. Salah itu. Ayat-ayat itu menekankan tanda, perhatikan, menekankan tanda mana orang pilihan dan mana orang bukan pilihan. Jadi yang terpenting itu bukan
perbuatan menyelamatkan, justru salah. Perbuatan tidak menyelamatkan. Yang diselamatkan Tuhan itu bukan karena perbuatannya, yang diselamatkan Tuhan itu dia orang pilihan atau bukan orang pilihan. Nah, itulah konteks ayat itu. Ya. Konteks ayat itu tidak berkaitan dengan menekankan moral, tapi menunjukkan inilah orang pilihan dan ini bukan orang pilihan, gitu. Ya, orang pilihan pasti diselamatkan dan orang pilihan itu memang ada tandanya. Ya, coba kita lihatlah. Mungkin kalau ngomong-ngomong kayak gini nggak ngeh ya. Kalau ditunjukkan ayatnya mungkin baru bisa ngeh gitu. Coba ini. Matius 25 ya, Pak? Iya. Ya, Matius 25 ayat 36 itu kan. Sebelumnya ayat 25. Sebab, ayo coba tolong dibacakan ya. Matius 25 ayat 35 Ya, Matius 25 ayat 35 dan 36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Nah, ayat ini seringkali dipakai untuk menunjukkan, nah inilah orang yang berbuat baik. Inilah orang yang berbuat baik. Inilah orang yang masuk surga. Salah besar kalau kesimpulannya itu. Sesat itu kesimpulannya. Anda kalau menyimpulkan itu berarti memang perbuatan baik menyelamatkan kan? Dan kalau kesimpulannya perbuatan baik menyelamatkan itu berarti sangat bertentangan dengan doktrin keselamatan dalam iman Kristen yang jelas-jelas menekankan bukan perbuatan baik yang menyelamatkan, tapi anugerah Allah melalui iman. Sudah, bukan perbuatan. Nah, lalu apa ayat ini apa? Coba kita lihat reaksi dari orang-orang yang diselamatkan ini. Ya, coba kita lihat reaksinya. Reaksinya itu dibaca di ayat 37 sampai ayat 39. Silakan dibacakan. Matius 25 ayat 37 sampai 38. Maka 39. orang-orang 39. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ya. Reaksi ini adalah reaksi dari orang-orang pilihan. Dengan kata lain apa? Orang-orang pilihan ini tidak pernah merasa bahwa perbuatan baiknya dia itu melayakkan dia masuk surga. Nah, coba teliti baik-baik. Saya ulangi ya. Orang pilihan ini tidak menganggap bahwa perbuatan baiknya dia itu yang melayakkan dia masuk surga. Kenapa begitu? Karena dia bertanya, loh kapan kami ketemu Tuhan? Kapan?
Kapan kami melihat Tuhan telanjang? Kapan kami melihat engkau lapar? Kapan kami melihat engkau di penjara? Artinya orang yang dibenarkan ini tidak pernah merasa aku itu cukup baik. Benar ya? Jadi orang-orang ini tidak merasa aku itu cukup baik untuk bisa memenuhi syarat masuk surga. Nah, ini berbeda sekali dengan Matius 7 ayat 22. Ya toh? Nah, coba lihat Matius 7 ayat 22, tolong dibacakan oleh Meta. Matius 7 ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Jadi orang-orang yang merasa patut masuk surga itu, ini kalau Matius 7 ayat 22 itu justru spiritnya terbalik. Dia merasa dirinya patut masuk surga karena dia sudah berbuat baik. Dan berbuat rohani. Rohani loh yang dia perbuat itu. Ya, mengusir setan demi namamu, melakukan mujizat demi namamu, bernubuat demi namamu, ya, kurang rohani apa itu? Sudah pakai nama Tuhan lagi. Ya, mujizat lagi. Mengusir setan lagi. Ya, bernubuat lagi. Wah, sudah enggak diragukan bahwa itu perbuatan rohani yang betul-betul rohani, tapi dia merasa melalui perbuatan itu dia layak masuk surga. Tuhan bilang, hanyalah kamu kalian semua pembuat kejahatan. Luar biasa. Sekali lagi ini mengingatkan saudara dan saya, jangan Anda membanggakan diri Anda sebagai orang baik yang sudah layak masuk surga. Sama sekali tidak. Makanya itu salah satu sebab Tuhan membuat manusia lama kita tetap nempel supaya kita sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kalau sampai ada orang yang nggak sadar betapa dirinya sangat tidak layak di hadapan Allah, ya berarti dia GR. Orang seperti ini orang GR yang merasa sudah sepatutnya dia masuk surga karena kebaikannya. Puji Tuhan, saudara kalau mendengar ini, saudara berarti dapat peringatan dari Tuhan supaya jangan GR. Dan jangan merasa diri layak masuk surga karena Anda orang yang cukup bermoral. Sama sekali tidak justru. Nah, kembali ke ayat tadi. Matius 25 ini. Ternyata ayat ini sebetulnya menunjukkan sudah ada perbedaan antara orang pilihan dan bukan pilihan. Dan orang yang pilihan itu sudah dipisahkan dari orang yang bukan pilihan di akhir zaman. Dan Tuhan memberi anugerah keselamatan kepada orang yang pilihan dan tidak memberi anugerah keselamatan kepada orang yang bukan pilihan. Dan Tuhan menunjukkan ada tanda-tanda orang pilihan dan tanda-tanda orang bukan pilihan. Coba kita lihat ini. Matius 25 ayat 32 sampai 33. Saya baca ya Pak Ani.
Ya. Matius 20. Sampai 32 sampai 34. Silakan. Matius pasal 25 ayatnya 31 sampai dengan 34. 30. Tentang penghakiman 30 32 sampai 34. Oke, 31 sampai 32. 32. Oke. Penghakiman terakhir. Apabila Bukan. Maksudnya ayat 32 sampai 34. Oh, oke, sorry. Matius pasal 25 ayat 32 sampai dengan 34. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Ya. Nah, jadi ayat tadi yang dibaca ini sudah menunjukkan adanya pemisahan dan perbedaan antara orang pilihan dan bukan pilihan. Ya. Jadi Tuhan itu sudah, ini menunjukkan apa? Ini sudah menunjukkan penetapan Allah. Ya, penetapan Allah pada orang yang pilihan dan bukan pilihan. Nah, ini coba. Pak Andi, berarti juga yang pernah Pak Andi paparkan itu mengenai lalang dan gandum itu disortir pada saat ini ya Pak Andi? Ada akhir zaman nanti. Ini kan ceritanya akhir zaman. Jadi ada beda. pemisahan. Ya. Lalang dan gandum juga akan dipisahkan pada akhir zaman juga Pak Andi? Oh iya, benar. Sinkron itu dengan lalang dan gandum. Nah, perhatikan ini ya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan. Nah, ini ceritanya akhir zaman, Pak. Karena kita lihat ya, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya. Nah, ini ayat 31. Anak manusia datang dalam kemuliaannya ini kan akhir zaman. Dan semua malaikat bersama-sama dia. Ya, ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Nah, perhatikan. Jadi ini sudah ada pemisahan antara domba dan kambing. Dan ia menempatkan, perhatikan ini di ayat 33, ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Nah, ini sudah jelas-jelas menunjukkan waktu penghakiman dan pemisahan antara domba dan kambing. Dan kemudian apa yang dikatakan oleh raja itu kepada ini, yang di sebelah kanannya. Jadi domba sebelah kanan ya, kambing sebelah kiri. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku." Ya, ini raja ini berarti siapa? Tuhan Yesus ya. "Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Nah, berarti sudah ada penetapan ini. Penetapan untuk orang pilihan. Sekali lagi, keselamatan bukan karena perbuatan baik. Keselamatan itu karena anugerah Allah dan karena sudah ditetapkan sejak, dikatakan di sini sejak dunia dijadikan. Tapi kalau kita lihat secara komprehensif ya bahkan sudah disediakan, sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Kita sudah dipilih,
sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4. Nah, lalu dijelaskan bahwa apa yang menjadi tanda orang pilihan itu di ayat 35 dan seterusnya. Artinya begini. Artinya yang namanya orang pilihan itu pasti ada buah pertobatan. Ya, oke. Nah, ini menjadi pegangan. Orang pilihan itu pasti ada buah pertobatan. Atau ada tanda-tanda pertobatan. Atau ada buah roh. Buah roh. Ya, nah itu bolak-balik Alkitab memaparkan mengenai buah roh, mengenai buah pertobatan, mengenai tanda-tanda pertobatan dari orang-orang pilihan. Jadi bukan karena perbuatannya dia menjadi orang pilihan. Ya, ini statement yang tegas ya. Bukan karena perbuatannya dia menjadi orang pilihan, tapi karena dia orang pilihan maka menghasilkan buah pertobatan. Terbalik loh ya. Jangan dibalik. Jadi ini jelas sekali prinsipnya, jelas sekali dasar doktrinnya itu sangat jelas. Ini sama sekali tidak menekankan perbuatan menyelamatkan. Ini menekankan orang pilihan menghasilkan tanda-tanda pertobatan. Oke? Sedangkan orang yang bukan pilihan, ya sebaliknya, enggak usah dibaca ceritanya, nanti Anda baca sendiri. Ya toh, orang yang bukan pilihan pun mengatakan pertanyaannya sama, loh kapan kami melihat engkau sebagai orang asing dan sebagainya. Nah, ini waktu di sebelah kiri. Orang-orang yang di sebelah kiri juga pertanyaannya sama. Ya, kapan engkau telanjang sampai kami beri engkau pakaian? Ya. Lalu raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Dan dia sorry. Jadi ini ini bukan tadi ya, bukan ayat 30 tadi. Nah, ini. Aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan kekal, tetapi orang benar akan ke dalam hidup yang kekal. Artinya apa? Artinya orang yang bukan pilihan tidak ada tanda pertobatan. Orang bukan pilihan tidak ada buah roh. Ya sudah, itu kesimpulannya. Kesimpulannya bukan perbuatan baik menyelamatkan dan perbuatan yang tidak baik tidak menyelamatkan. Kesimpulannya adalah orang yang pilihan pasti menghasilkan buah pertobatan. Orang bukan pilihan tidak menghasilkan buah pertobatan. Dan ini sinkron juga dengan ajaran Tuhan Yesus. Ranting tidak akan berbuah dari dirinya sendiri. Ranting itu baru berbuah kalau melekat pada pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Ya, jadi jelas-jelas hal ini menunjukkan prinsip doktrin yang
yang solid, bukan menekankan perbuatan baik menyelamatkan. Ya, maaf pada orang-orang orang-orang Kristen liberal seringkali pakai ayat ini untuk menekankan bahwa mereka tidak perlu untuk harus percaya kepada Yesus. Mereka cukup berbuat amal kepada orang miskin. Dengan berbuat amal kepada orang miskin, dia dijamin masuk surga. Ya. Jadi kalau orang miskin ini lapar, kamu kasih makan, kamu berarti sudah berbuat baik untuk Tuhan Yesus. Kamu lihat orang telanjang, kamu kasih pakaian, kamu sudah berbuat baik untuk Tuhan Yesus. Kamu lihat orang di penjara, kamu jenguk orang di penjara, kamu sudah berbuat baik untuk Tuhan. Jadi kamu tidak perlu percaya sama Yesus, tapi asal kamu berbuat baik, pasti masuk surga. Nah, ini namanya ngawur, teologi pengawuran. Ya maaf, saya mungkin agak keras di sini, tapi ya lebih baik saya ngomong terus terang aja daripada halus-halus, tapi orang tidak pernah merasa ini ajarannya benar atau salah gitu. Oke, saya bukan sok benar ya. Saya justru disadarkan Tuhan, saya bukan orang benar. Dan saya bukan diselamatkan karena saya benar. Tidak. Saya diselamatkan semata-mata karena belas kasihan Tuhan kepada saya orang berdosa yang tidak layak ini. Kalau tidak karena belas kasihan Tuhan, saya sudah pasti binasa. Itu. Ya, bukan saya merasa saya lebih baik, saya lebih benar, saya lebih saleh, saya lebih layak masuk surga. No. Kita juga jangan jadi orang reform arogan yang merasa saya lebih baik dari orang karismatik, saya lebih baik dari orang ateis, saya lebih baik dari orang-orang penyembah berhala. Kamu nggak lebih baik, kamu itu sama-sama buruknya. Sama-sama tidak layaknya. Puji Tuhan, kalau Tuhan selalu menyadarkan kita seperti ini. Makanya saya juga itu kembali ke tadi, bahwa kenapa manusia lama masih nempel terus, supaya saya sadar benar. Saya dipilih bukan karena kebaikan saya. Saya dipilih bukan karena saya sanggup bermoral di hadapan Tuhan. Tapi tidak berarti saya lalu membenarkan dosa-dosa saya. Enggak apa-apa kalau gitu dosa terus saja. Nah itu kembali lagi, itu bukan pikiran orang bertobat. Ya, pikiran orang bertobat itu justru sangat menyesali akan keberdosaan-keberdosaan dia di hadapan Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan, makin menyadari ketidaklayakan dan dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Nah, itu namanya nilai paradoks. Ya, makanya kita berkata benar itu bukan menghakimi. Kita berkata benar itu memang kalau orang sudah berkata benar, dia menunjukkan yang tidak benar. Jadi kalau saya tadi mengkritik orang liberal itu bukan saya itu merasa saya lebih benar dari orang liberal, tidak. Saya cuma mau menyatakan yang benar, bahwa yang benar itu kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Dengan saya menyatakan yang benar itu, saya menyatakan yang tidak benar, bahwa yang mengatakan bahwa perbuatan baik bisa menyelamatkan itu pasti tidak benar. Tapi pernyataan ini bukan pernyataan dari saya, ini dari Alkitab. Ya, kalau dari saya lah itu saya menghakimi. Tapi kalau dari Alkitab itu saya hanya menyaksikan apa yang Alkitab katakan. Sudah, itu. Jadi kembali lagi kepada tadi saudara-saudara ya, bahwa kita itu perlu punya wawasan. Dalam kita menjalani hidup orang Kristen jangan sempit, jangan taunya cuma
apa kata pendeta saya, tapi belajarlah baik-baik. Puji Tuhan ya, saya sebagai orang Kristen tuh awalnya bukan karena saya bergantung kepada seorang hamba Tuhan yang di mana kebenaran itu saya satu-satunya dapatkan dari dia. Saya diajar Tuhan waktu saya pertama kali bertobat tuh mengenal ajaran Kristen yang 1001 macam. Ajaran yang saling simpang siur, nggak karu-karuan, saya sampai nggak ngerti mana yang benar dan mana yang salah. Ya, ternyata keadaan itu membuat saya terus mencari kebenaran yang sejati. Ya, saya terus tidak puas dengan omongan-omongan orang-orang yang menjelaskan ini, menjelaskan itu, tapi semuanya tidak pernah memuaskan saya, penjelasan-penjelasan itu. Ya, kenapa orang Kristen dan orang Kristen bertentangan? Itu saya tidak puas itu dengan jawaban-jawaban yang ada itu. Ya, kenapa doktrin ini? Kenapa doktrin itu? Saya juga tidak puas terus. Saya kejar terus. Sampai akhirnya Tuhan menuntun saya. Dan Tuhan berbelas kasihan memberikan pencerahan pada saya. Jadi semua yang saya share di grup ini, kenapa sekarang saya juga bikin video-video banyak. Ya mungkin saya sudah merasa saatnya itu, saat saya melayani itu terbatas. Saya harus membagikan apa yang Tuhan karuniakan pada saya. Caranya gimana? Ya sudah, ya melalui ini rekaman-rekaman video seperti ini saya mau bagikan. Ya enggak tahu sampai kapan saya bisa ngomong, sampai Tuhan sudah selesai memberi saya tugas, ya saya berhenti. Tapi biarlah semua yang saya paparkan ini bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ya, itu yang saya mau paparkan. Mungkin ada pertanyaan? Waduh, sudah kurang 5 menit. Tidak terasa. Seru ya Pak ya. Oke, silakan. Mungkin 1-2 pertanyaan ya Pak Andi ya. Ya. Ya, pagi Bu Meta. Pagi Pak Andi. Ya, pagi. Pak Andi, saya menanggapi aja Pak mengenai liberal tadi Pak. Ya. Nyambung yang obrolan Pak Andi yang semalam. Itu kan orang Yahudi mengetahui bait Allah sebagai gedung gitu Pak. Tapi maksudnya Yesus bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Ya. Jadi ada perbedaan definisi, perbedaan pengertian itu sudah jauh Pak. Termasuk juga liberal dalam menanggapi Alkitab, mereka sudah arahnya sudah lain Pak. Ya Pak, saya berpikir apakah itu dari akarnya gitu Pak ya? Ataukah mungkin itu, misalkan gini Pak, saya percaya Calvin. Ada orang percaya orang yang hidup sejaman dengan Calvin tapi ajarannya beda. Ya dua-duanya sama-sama benar gitu Pak. Bisa juga begitu saya berpikir Pak. Ya saya itu aja, terima kasih Pak Andi. Oh ya. Kalau sama-sama benar sih enggak ya. Maksudnya kebenaran tidak mungkin saling berkontradiksi atau bertolak belakang. Tapi kalau saya yang melengkapi ya. Ya kalau sama liberal ini ya bukan saling melengkapi menurut saya. Orang liberal memang sangat menekankan perbuatan sosial sebagai syarat keselamatan. Tapi tidak berarti orang Injili itu boleh tidak peduli dengan perbuatan sosial. Pokoknya aku sudah selamat beres. Ya itu juga tidak benar juga. Ya, jadi tapi perbuatan sosial itu sama sekali bukan untuk kita diantar pada keselamatan. Itu sama sekali tidak. Itu tanda keselamatan itu yang tadi saya bilang. Tanda keselamatan. Pasti ada buahnya. Oke. Ada pertanyaan dari Pak Elia di chat. Ya Pak Hendarto, itu boleh sekarang, boleh minggu depan. Topik hari ini saya ingin angkat begini Pak. Orang pilihan punya tanda, yaitu tanda pertobatan.
Tanda Ya. pertobatan diantaranya adalah buah-buah roh. Pertanyaan saya, Pak, apakah buah roh itu kan banyak, Pak? Misalnya ada 7 gitu ya. Kalau orang pilihan, apakah harus ke-7-7-nya dia terlihat buah itu, atau hanya 1 atau 2 saja? Itu pun adalah orang pilihan. Itu pertama, Pak. Yang kedua tentang narasi Pak kalimat di awal. Kalau kita tidak tahu sama sekali tentang bidat, tentang ajaran sesat, sama dengan kita kurang sensitif, kena sedikit langsung sakit. Kalau kebanyakan baca juga bisa sakit. Pertanyaan saya, Pak, imunisasi tentang hal-hal begitu ada dua resiko, Pak. Satu, kita menjadi lebih kebal kalau terjadi serangan. Yang kedua, kalau orang sedang sakit diimunisasi, ya tepar dia, Pak. Jadi analogi saya tentang bidat yang kalau kita makan itu bisa-bisa kita jadi sakit beneran gitu, Pak. Itu dulu, thank you. Ya. Saya mesti jawab yang mana ini? Ya, yang lain juga boleh, Pak. Ya. Jadi bagaimana? Kita perlu kebanyakan makan atau kurang makan? Ya, Alkitab selalu bilang sedang-sedang saja. Maksudnya kebanyakan itu yang nggak baik, kekurangan yang nggak baik. Ya, bagaimana dengan pengetahuan mana yang benar, mana yang tidak benar? Harus punya pengetahuan mana yang benar, mana yang tidak benar. Tapi jangan sampai keblinger gitu kan. Keblinger itu ya sampai kita tersesat dengan pernyataan-pernyataan yang tidak benar itu. Makanya perlu belajar yang benar bagaimana, yang tidak benar bagaimana, dan kita bisa membedakan dengan jeli. Saya melihat banyak untuk membedakan, hikmat untuk membedakan ini itu memang perlu waktu dan perlu berhati-hati, jangan cepat-cepat bilang ini pasti benar, ini pasti salah gitu ya. Makanya perlu kerendahan hati, perlu digembleng, perlu ya istilahnya itu apa itu istilahnya itu banyak makan garam, asam garam lah gitu ya. Atau istilah lain itu jam terbang itu perlu ya. Jadi jangan sok bergaya tahu sedikit sudah merasa tahu semua gitu. Orang yang tahu banyak justru makin rendah hati dan makin menyadari masih banyak yang dia nggak tahu. Makin tahu, makin sadar bahwa banyak yang dia belum tahu. Ya, sehingga makin belajar ya makin rendah hati, bukan makin sombong. Makin sadar saya ini sangat terbatas gitu. Ya, saya amat sangat terbatas. Kalau sampai saya bisa mengenal kebenaran demi kebenaran, yaitu pasti juga tuntunan dan anugerah Tuhan saja semata-mata. Only by grace. Tolong yang pertama ini, yang pertanyaan pertama dari Elia, nanti saya jawab minggu depan ya, Tuhan. Bukan minggu depan. Oh ya, betul-betul minggu depan. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Mohon maaf belum sempat ini menampung semua pertanyaan. Ya. Pak Aryo mau ngomong ini kelihatannya. Ya, betul. Kami malah ada tersesat selama 48 tahun
Jadi ada di tempat lain sama 48 tahun di karismatik yang raksasa itu, yang hebat itu, Pak. 48 tahun tersesatnya. Baru Luar di biasa. tempatnya yang baru bisa hoki, dapat pelajaran baru yang benar 7 tahun ini. Tapi tidak apa. Ternyata bondo yang 48 tahun itu tidak sia-sia. Karena dengan ini kita cepat kok belajarnya, karena kita tahu betul rusak itu gimana. Iya. Jadi kita kok cepat sekali, oke, kita cepat menerimanya, tidak kangelan. Luar Lalu biasa ya. di tempat yang steril seperti Firdaus, amblas. Cepat amblas di Firdaus, didatengna ulo langsung amblas. Iya. Jadi lalang itu mesti dicampur, betul. Jangan dicabut lalang ilalang. Ya, sudah itu aja, Pak. Oke. Terima kasih. Kalau Pak Aryo berapa? 48 tahun. Dari umur 20 sampai 8, Pak. Dari umur 20-an sampai umur 68. Itu ada di karismatik yang raksasa itu, Pak. Luar biasa ya. Kalau sekarang saya 68, 75, 7 tahun. Saya tersesat banget itu kira-kira 3 tahun, Pak. Nggak ada apa-apanya ya dibandingkan sama Pak Aryo. Kita ada di pusatnya, Pak, di pusat bukan di bawah, di pusat atas yang kejadian itu kita lihat kerusakannya. Iya. Wis ngelontok ya. Ya. Itu nama bahasa Jawanya wis ngelontok ya. Ya, terima kasih untuk semuanya. Rio, sampai penampilannya juga sekarang bisa juga luar biasa. Wah, ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Ya, semua karena anugerahnya kembali. Ya, only by His grace. Ya. Oke, kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa bersama. Saya minta Meta ya, tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau Allah yang terus beranugerah, dan kiranya kami tidak diluputkan untuk memberikan respon yang terbaik kepada anugerah-Mu, dan kami tidak menganggap sepele setiap kesempatan untuk kami belajar kebenaran dan firman Tuhan. Dan kami bersyukur untuk pelayanan daripada RMC dengan Bapak Pendeta Andi Halim yang setia untuk memberikan pengajaran-pengajaran yang menuntun kami kepada kebenaran, sehingga fondasi dasar kami untuk mengikut Yesus Kristus adalah sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan di dalam Alkitab. Dan kami bersyukur untuk berbagai pertanyaan dan juga kesaksian yang membawa kami semakin menyadari, why have you chosen me? Dan kiranya Tuhan selalu yang akan menguatkan iman percaya kami di hadapan-Mu, dan kami terus setia dengan anugerah Roh Kudus-Mu untuk semakin belajar mengenal Tuhan dan seluruh pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah acara RMC dimanapun Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Andi, terima kasih Bapak Ibu semua.